Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena kita waktunya untuk membahas hal-hal yang sedang viral ya di media sosial dan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita masih membahas yang namanya memahami zaman dengan sadar. Karena yang namanya zaman serba modern ini harus kita jalani dengan akal sehat. Dengan sistem saraf yang sehat gitu ya, secara medis, secara spiritual harus seimbang. Jadi akal itu pemirsa suatu alat spiritual ya, atau rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kadang tanpa sadar pemirsa kita melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain, terutama orang terdekat. Seperti dalam informasi yang viral berikut ini nih pemirsa ya. Sempat viral tahun 2019 kemarin, bayi 15 bulan nyaris lumpuh akibat dicium paksa. Kita lihat dulu. Sahabat semangat, sebuah unggahan yang menampilkan kisah bayi berusia 15 bulan sempat viral di media sosial pada tahun 2019. Pasalnya, unggahan tersebut berisi pengalaman seorang anak yang hampir lumpuh hanya karena tak mau dicium oleh kerabat yang gemas padanya. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun @apriapri. Kejadian tersebut berawal dari keinginan seseorang untuk mencium anaknya. Namun, anaknya memberontak tetapi tetap dipaksa, sehingga membuat sang anak menangis histeris dan membuat sang ibu panik dan membawanya ke rumah sakit. Dilansir dari Detik, dokter yang menangani kasus ini menjelaskan bahwa sang anak mengalami kebocoran darah di daerah sumsum tulang belakang yang menekan saraf dan bisa berujung kelumpuhan. Unggahan tersebut dibanjiri berbagai komentar dan telah disebarkan oleh para netizen agar kejadian yang sama tak terulang lagi dan menjadi pelajaran bagi kita agar menghargai otoritas tubuh seorang anak. Masya Allah, seperti itu ya. Ini menjadi bahan pelajaran untuk semua orang tua. Menjaga otoritas tubuh seorang anak itu harus dilakukan ya. Kita masih terhubung bersama narasumber istimewa saya. Ada Ibu Ani Rukmini, seorang ahli praktisi ketahanan keluarga. Ibu Ani membicarakan berita viral ini, Ibu Ani. Kasih sayang orang tua bisa diberikan lewat segala macam hal ya, salah satunya adalah bentuk gemasnya orang tua itu kepada anaknya gitu ya. Dalam kasus ini memaksa mencium anaknya. Nah, seberapa penting sih Bu Ani interaksi fisik untuk peningkatan bonding antara orang tua dengan anak? Iya Mbak Dita, dalam diri manusia itu ada secara virtual tuh dia punya tangki, namanya tangki cinta. Tangki cinta itu ya isinya bahan bakar cinta gitu. Itu yang dia menggerakkan sehingga anak itu bergairah, termasuk kita ya bersemangat gitu ya, happy, penuh bahagia. Nah, salah satu dari bahasa cinta itu itu adalah sentuhan fisik gitu ya. Jadi melakukan bonding melalui sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu adalah bahasa cinta yang bisa dilakukan antara orang tua ke anaknya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, untuk kemudian menjaga, mulai mengajarkan kepada anak, dia untuk melatih melawan dirinya, yang memang edukasinya, jangan paksa anak untuk dicium. Jadi kalau mau mencium, ya izin dulu. Dan orang tua, orang dewasa sekelilingnya tuh harus bertanggung jawab bahwa dirinya dalam keadaan steril, dirinya dalam keadaan aman, dari segi kesehatan, dan jangan bepergian jauh, apalagi ini pandemi gitu kan ya. Dari perpergian jauh dia belum apa-apa, main cium maksa lagi gitu ya, seperti itu. Dan apalagi itu dilakukan bukan orang terdekatnya, jauh di jalanan, kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya sih bisa memahami dari segi medis, kemudian ada anak yang sampai mungkin terjadi seperti itu, ya karena itu kita nggak tahu kan kondisi orang yang mencium itu sesehat apa gitu ya. Nah, itu satu. Dan yang kedua ya anak harus dilatih, ya nggak mau gitu ya. Saya kalau ke cucu saya bilang, boleh sun nggak gitu kan, tapi itu dia udah memastikan saya sehat, saya cuci tangan, saya sudah mandi, kalau dia bepergian jangan deketin Nin dulu, Nin juga nggak mau meluk gitu kan, itu kan harus kita lakukan. Jadi harus bertanggung jawab. Nah, orang tua tentu saja harus memproteksi ini ya, kepada anak ya, apalagi juga kepada orang yang lingkaran terjauh dari anak. Masih bersama kami juga pemirsa, ada Dr. Kusdinar,
ahli neurologi Rumah Sakit Andisa Cikarang. Dokter, pada kasus ini kan terjadi kebocoran darah di area sumsum tulang. Mohon jelaskan kepada kami yang awam, dokter, itu seperti apa? Ya, gemes-gemes Dita, tapi jangan maksa. Ya, jadi mungkin kasusnya itu dia gemes, kepingin nyium gitu ya. Terus anaknya Berontak. berontak, meronta-ronta, dan lehernya kemudian bergerak terputar gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa di leher ini, ya di leher ini, di dalam tulang belakang itu ada pembuluh darah yang dari jantung naik ke otak kiri kanan di ruas tulang belakang. Nah, kalau misalnya ini terjadi gerakan yang yang meronta keras, ya, pembuluh darah ini bisa pecah, kemudian mengalir ke sumsum tulang. Kita tahu kan di sumsum tulang itu terdapat saraf yang nanti akan ke seluruh tubuh. Kalau saraf di situ ketekan karena bocor darah masuk ke situ, maka tentu saja dari mulai leher ke bawah akan menjadi lumpuh gitu. Tapi ini suatu kasus yang jarang. Kenapa jarang? Karena pembuluh darah pada anak kecil itu biasanya masih elastis, ya. Jadi susah bocor. Dia akan kejadian bocor itu biasanya terjadi memang pada anak yang sudah ada kelainan pada pembuluh darah, yaitu pembuluh darahnya tipis seperti balon sehingga mudah pecah gitu. Biasanya seperti itu yang disebut dengan aneurisma, ya. Kalau pembuluh darah yang normal-normal saja, elastis, cukup tebal, biasanya tidak mudah pecah. Saya kira itu, Dita. Lantas bagaimana, dokter, gerakan mendadak dari leher itu bisa berakibat kepada kelumpuhan? Ya itu tadi, itu secara keseluruhan ya, Dita, ya, bahwa bukan hanya pembuluh darah aja, tetapi kita harus tahu dulu di leher itu ada otot, ya. Kemudian di leher itu ada tulang. Di leher itu ada serabut saraf, ada sumsum tulang yang berisi serabut saraf, kemudian ada pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi gerakan leher, apalagi yang tiba-tiba kemudian melebihi batas, biasanya misalnya pada kalau kita dicukur terus kok krek gitu ya, nah itu hati-hati ya, jangan sampai dilakukan. Atau misalnya pada kecelakaan lalu lintas, terjatuh, kemudian lehernya terputar, atau pada olahraga jatuh, itu juga bisa melakukan itu. Nah, kalau misalnya ini terjadi gerakan leher yang berlebihan, apa akibatnya? Pada otot, terjadi robek pada otot, maka kita akan merasakan nyeri yang berkepanjangan nyerinya, karena robekan otot sebenarnya tidak sempurna. Kalau misalnya mengenai tulang, maka tulangnya patah atau geser dan sebagainya. Kemudian selain nyeri juga dia menekan saraf, terjadilah kelumpuhan karena saraf di sumsumnya ketekan. Kalau mengenai pembuluh darahnya kemudian bisa pecah, terjadi seperti itu tadi, ya. Selain pecah, yang paling sering pada pembuluh darah yang terpelintir gitu ya, karena gerakan leher itu pembuluh darahnya ketekuk, jadi nekuk gitu. Apa akibatnya? Darah yang ke otak tersumbat. Karena itu dia nggak jalan, maka terjadilah biasanya yang disebut dengan stroke, ya, jadi lumpuh sebelah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir kalau misalnya sarafnya yang terluka akibat gerakan itu, sarafnya bisa kemudian hanya robek saja atau malah putus, yang di sumsum tulang terutama. Nah, ini yang utama yang menyebabkan kelumpuhan pada tubuh dari leher sampai ke bawah. Jadi harus sangat hati-hati kalau ada cedera atau kecelakaan. Yang pertama kali adalah lehernya harus disangga dulu, ya, disangga dulu. Kan ada alat sangga kolar namanya, ya. Itu kalau kita melihat ada kecelakaan. Karena itu yang sering menyebabkan kemudian terjadi kematian mendadak pada kecelakaan sebagai akibat dari tulang patah kemudian menekan saraf-saraf. Yang terutama di leher itu, di leher yang keempat terutama, itu ada saraf yang memang itu fungsinya
ke daerah pernapasan. Kalau itu putus, maka napasnya akan berhenti. Ibu Ani, tadi Ibu Ani menyebutkan bahwa orang tua harus izin dulu ya kepada anaknya, walaupun anak sendiri ketika mau mencium. Ini katanya memang sedang digembar-gemburkan kampanye seperti ini, Ibu Ani, untuk mengajarkan otoritas diri. Nah, kalau gitu apa saja bentuk ekspresi kasih sayang yang harus atau bisa diberikan orang tua kepada anak kecil, Bu Ani? Ada kebutuhan bahasa cinta bagi semua manusia ya, baik dia anak kecil maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Ada 5 nih, jadi ada hadiah, ada sentuhan fisik, ada waktu yang berkualitas, ada pelayanan gitu ya, dan ada kata-kata dukungan atau motivasi atau pujian atau apresiasi gitu ya. Nah, pada orang dewasa seperti kita paling ada satu yang dominan, itu menjadi bahasa cinta kita. Tapi kalau pada anak-anak dia apalagi 0 sampai 5 tahun, itu dia butuh ke semua bahasa cinta itu gitu ya. Nah, adapun sentuhan fisik tadi saya sampaikan, selagi itu adalah sesuatu yang tadi sampaikan sentuhan yang dibolehkan untuk wujud bonding tadi itu kan sebatas apa? Kepala gitu ya, pundak ya seperti itu, mengucil-ngucil rambutnya bagi orang tua. Nah, memang cium pipi kiri dan kanan gitu ya, itu masih dibolehkan. Cuma kemudian harus untuk sebagai edukasinya agar anak juga punya privacy untuk mulai menjaga kehormatan dirinya dan itu dilakukan pada usia-usia dari kecil sudah dibiasakan, ya kita bisa melatih orang tua untuk misalnya boleh cium nggak gitu ya, udah mandi mau cium boleh nggak, wangi nggak gitu ya, itu boleh. Anak itu kan memang lucu, jadi ibarat kayak bunga, indah. Nah, cara kita mencintai bunga itu sebenarnya bukan dengan memetiknya dan merusaknya, tapi dengan tetap membiarkannya agar bunga itu tetap indah pada batangnya. Begitu pula anak. Jadi ketika anak itu, "Wih lucu, gemes," ya biarkan dia tetap seperti itu. Kita bisa pakai bahasa cinta yang lain, dukungan ya atau memberikan hadiah atau pada wilayah-wilayah yang aman, dielus ya seperti itu. Baik, Ibu Ani Rukmini, praktisi ketahanan keluarga. Terima kasih ya Ibu Ani, sehat-sehat selalu. Dan kita masih akan lanjutkan talkshow bersama Dr. Kusdinar ya. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.